Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur atau Kejati Kaltim telah menetapkan 2 pegawai Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara atau Bank Kaltim Tara, cabang Balikpapan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran kredit fiktif. Penangkapan tersangka ini merupakan langkah pengembangan dari kasus sebelumnya yang melibatkan branch manager PT Erda Indah. Proyek ganti rugi yang bermasalah ini berkaitan dengan lahan Taman Keanekaragaman Hayati milik pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 hingga 2021. Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKB, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 27 miliar rupiah akibat tindakan para tersangka. Dari 11 tersangka yang ditahan, 2 diantaranya adalah aparatur sipil negara atau ASN yang menjabat di Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Syaiful atau SF sebagai mantan kepala kantor wilayah BPN Sumbar dan Yuhenry atau YH, ex-kepala bidang pengadaan tanah di BPN. Masing-masing berperan sebagai ketua dan anggota dalam tim pengadaan tanah atau P2T. Keduanya ditahan di rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Padang. Sedangkan 9 tersangka lainnya merupakan warga penerima ganti rugi dikenakan tahanan kota. Disus Kejati Sumbar telah melakukan pemanggilan untuk diperiksa sebagai tersangka sebanyak 12 orang dalam kasus korupsi ganti rugi lahan Jalan Tol Padang Pekanbaru di atas lahan Taman Keanekaragaman Hayati milik pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 sampai dengan 2021. Dari 12 orang tersangka, 1 orang meninggal dunia inisial BG. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumbar, Effendi Eka Saputra, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dan penahanan dilakukan setelah tim penyidik menemukan cukup bukti awal. Ia menekankan pentingnya menjaga agar tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, mengingat sifat tindak pidana yang menjerat mereka yang bisa dikenakan hukuman 5 tahun penjara atau bahkan lebih. Proyek ganti rugi ini bermula dari pengadaan tanah untuk pembangunan tol Padang Pekanbaru yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman. Meskipun telah ada pemberitahuan dari asisten 3 pemerintahan setempat yang menyatakan bahwa tanah yang akan diganti rugi adalah aset pemerintahan daerah, para tersangka tetap memproses pengadaan tanah yang tidak seharusnya. Para tersangka dijerat dengan berbagai pasal, termasuk pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, serta pasal 55 KUHP. Penanganan kasus ini merupakan penyelidikan jilid 2 yang menyusul penyidikan sebelumnya yang telah menetapkan 13 tersangka yang kini menjalani hukuman di penjara. Dari Padang Pekanbaru, Tim Liputan BETV melaporkan.